Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan topik pelajaran kita hari ini, yaitu masih sama, mitigasi bencana. Topik yang kita pelajari hari ini adalah mengenai lembaga penanggulangan bencana. Ya, sebelumnya kita sudah belajar materi dengan topik jenis dan karakteristik kebencanaan. Tujuan kita belajar ini adalah untuk mengenal dan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Lembaga-lembaga penanggulangan bencana alam di Indonesia terbagi jadi 3. Di sini ada BNPB, 2 ada BMKG dan PMI. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disebut BNPB adalah salah satu lembaga pemerintahan non kementerian yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 8 tahun 2008. Tugas dari BNPB sendiri adalah 1. Membantu Presiden penanggulangan bencana dan kedaruratan secara terpadu. 2. Penanganan bencana dan kedaruratan mulai bencana, sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah terjadi bencana. Kegiatan dalam BNPB ada kesiagaan, ada pencegahan, kemudian pemulihan dan penanggulangan darurat. Nah, untuk kesiagaan sendiri ini meliputi ada bagaimana kita memahami bahaya di sekitar Anda, kemudian memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian. Yang ketiga, memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. Kemudian memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana terselubung tersebut dengan latihan. Kemudian ada juga mengurangi dampak bahaya dan melibatkan diri dalam partisipasi dalam pelatihan kebencanaan. Kemudian pencegahan, kesiagaan itu juga sebagai salah satu cara untuk pencegahan atau mengurangi dampak risiko dari bencana. Kemudian ketika sudah terjadi bencana ada pemulihan, kemudian ada penanggulangan bencana. Fungsi dari BNPB adalah menetapkan standarisasi serta kebutuhan dan penyelenggaraan bencana, dan menyusun dan menetapkan informasi peta rawan bencana jika sebelum dan sesudah agar mitigasi bencana dapat berjalan. Kemudian menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Nah, badan-badan yang ikut serta dalam BNPB turut serta yang bagaimana penanggulangan bencana dan kebencanaan di Indonesia. Salah satunya adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, satu lembaga yang didirikan pada tahun 2002 meliputi keputusan Presiden yang termasuk ke dalam lembaga pemerintah non-departemen, kemudian ditetapkan dengan istilah Badan Meteorologi dan Geofisika. Fungsi BMKG dalam penanggulangan bencana adalah 1. Penyampaian informasi dan peringatan dini apabila terjadi suatu kebencanaan yang disebabkan oleh meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang kedua adalah menyampaikan informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat setempat berkenaan dengan perubahan iklim. Yang ketiga, penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan pada bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang berikutnya adalah Palang Merah Indonesia. Ini salah satu lembaga nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan di Indonesia. Ada 3 fase dalam penanggulangan yang diterapkan dalam penanggulangan bencana oleh PMI. 3 fase tersebut adalah 1. Pra bencana, 2 adalah saat bencana, 3 pasca bencana.
Prinsip yang digunakan dalam penanggulangan bencana oleh PMI adalah satu, darurat, artinya pemberian bantuan pada korban bencana yang bersifat darurat, dan komplement atau tambahan untuk membantu pemerintah dalam meringankan penderitaan korban. Yang kedua adalah langsung, artinya bantuan diberikan secara langsung oleh petugas PMI sehingga manfaat dapat dirasakan secara langsung oleh korban. Yang ketiga, materi bantuan berupa pangan ataupun non-pangan dan jasa seperti pendampingan, konseling, serta advokasi. Pada saat ini Indonesia dan dunia sedang terjadi kebencanaan yang kita sebut coronavirus atau virus corona 19. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditunjuk sebagai gugus tugas yang mengatur dan menanggulangi kebencanaan virus corona 19. Nah, salah satu edukasi yang diberikan adalah social distance. Apa itu social distance? Yaitu untuk penting menjaga jarak antar penduduk satu dengan yang lain, kemudian hindari kerumunan dan berjabat tangan, dan kita diupayakan untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari yang dilakukan di rumah saja. Bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar, dan lain sebagainya. Demikian materi tentang pengenalan lembaga penanggulangan bencana di Indonesia dan lembaga-lembaga yang terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.